Itu sudah saya display belum ya tadi tugasnya? Saya lupa. Udah ke display belum tugasnya? Atau harus tunggu dulu? Halo? Tunggu dulu Pak, setengah 9, 8.30. Oke, iya setengah 9 ya. Kenapa kalau tadi saya kemarin tuh karena saya buatnya itu pas hari hari Minggu ya, saya buat hari Minggu sore ya, jadi selalu saya buat itu kalau servernya nggak ngadat selalu saya buat Minggu sore ya. Jadi Minggu sore itu saya buat dan saya buat itunya pas hari kuliahnya. Jadi tugas itu adalah pengganti dari tugas yang kemarin ya, pengganti nilai maksudnya, karena yang kemarin nilainya terlalu jomplang ya, jaraknya terlalu jauh, nilai paling kecil itu 5 ya sampai 100 gitu. Jadi kalaupun misalnya disiasati itu kasihan banget yang nilainya 5, tapi apa daya, memang itu hasilnya gitu ya dari kamu ya. Jadi karena terlalu jauh jomplangnya itu ya saya teruskan tidak dinilai, padahal semuanya sudah saya koreksi gitu ya, maka saya bisa ngomong cuma satu-satunya gitu. Itu yang pertama. Dan saya kasih tahu aja, saya kabarin aja, tugasnya adalah nanti kalian bisa baca rinci ya di dalam tugas itu. Tugasnya adalah kalian buat tulisan dalam bentuk feature, temanya bebas ya, tapi menggunakan titik pandang orang kedua. Paham ya? Artinya orang kedua itu sebagai subjek, bukan sebagai objek. Bebas apa saja, yang penting feature. Feature itu maksudnya adalah harus ada faktanya, bukan fiksi ya. Dan nanti ya kita ketemu pas UTS, tolong di print dan dibawa ya, supaya kita bahas 1 jam sebelum UTS dimulai. Karena kalian kuliah pagi ya, berarti UTS-nya jam 10.30. Nanti saya kirim jadwalnya ya. Kita mulai jam 9.30. Soal UTS sudah saya sampaikan belum? Bahwa kita UTS online dan offline di kampus ya. Jadi kalian ke kampus, dan saya sampaikan dari sekarang supaya kalian bisa bersiap ya, kalau misalnya ada yang masih di kampung ataupun katakanlah di luar Jakarta gitu, kalian bisa persiapkan diri supaya tanggal kuliah saya itu kan sudah di Depok gitu ya. Karena sebagian besar dosen itu akan membuat ujiannya offline ya. Dan kita kan juga sudah pernah ketemu belum ya? Kayaknya belum ya. Nah, kita ketemu itu ya, dan satu mata kuliah itu untuk teori ya, seperti halnya kalau untuk kuliah saya ini dianggap teori ya, karena tidak butuh lab, tidak butuh bengkel ya. Jadi kita maksimal itu 4 kali pertemuan, 25% kita bisa offline ya. Jadi UTS itu offline ya, kemudian 3 lagi nanti menjelang UAS gitu ya. UAS sebenarnya saya nggak perlu offline. Kenapa? Karena UASnya nanti adalah tugas gitu ya, jadi nggak perlu offline. Dan nilainya itu akan saya kumpulkan dari hasil laporan kamu tentang tugas kamu, dimuat atau tidak ya. Kira-kira itu untuk UTS ya. Jadi kamu nanti semua untuk kelas pagi datang sudah ada di kampus jam 9.30, 1 jam kita bahas tentang tugas yang sekarang saya berikan itu ya, tugas pengganti tugas kedua kemarin ya. Dan setelah itu baru kita UTS, baru kita ujian ya. Ada yang mau bertanya di sini? Bapak, izin bertanya Pak, berarti nanti kalau untuk UTS kita bawa laptop atau enggak Pak? Apa tertulis? Tertulis, nggak usah pakai laptop. Udah ketemu ngapain pakai laptop gitu ya? Masa udah ketemu ada depan muka terus kita masih online, itu kan lucu ya.
Jadi kita nggak online, kita kayak ujian biasa, ada lembar soal, ada lembar jawaban, nanti kamu isi di lembar jawaban gitu. Dan untuk tugas itu kamu print dari rumah gitu. Jadi nanti kamu print, nanti serahkan ke saya, kita bahas bareng-bareng gitu ya. Meskipun meskipun untuk tugas kamu tetap kirim ke learning gitu ya, ke assignment, karena itu untuk file ya, dan saya nilainya dari situ nanti ya. Jadi saya akan nilainya dari situ. Nanti untuk pembahasan di kelas itu saya paling cuma ambil sampel 2 orang gitu ya untuk kita bahas, dan silakan kalau ada yang mau mengajukan diri, siapa yang bersedia tugasnya dibahas di depan kelas gitu ya. Saya cuma ambil 2 orang karena kalau saya bahas semua ya nggak akan tempat. Jadi kamu tetap kirim ke learning supaya saya bisa menilai. Jelas ya, Fitri? Gitu ya. Jelas Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Udah? Jadi tugas ini enak nih, kalian punya waktu 2 minggu ya. Kalian bisa nge-feature tentang lebaran, bisa nge-feature tentang puasa, atau tentang pulang kampung gitu ya. Karena temanya saya bebaskan. Yang penting adalah kalian berusaha menggunakan titik pandang orang kedua. Artinya orang keduanya sebagai subjek, bukan sebagai objek. Gitu ya. Jelas? Ada yang mau bertanya lagi? Ada? Ada yang mau bertanya kalau sebelum kita mulai materi? Sudah jelas, Pak. Oke. Hari Senin kemarin teman saya meninggal, ini istrinya Japri. Ya, ucapin terima kasih bla 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 gitu. Jadi saya balas dulu sebentar. Oke. Kalau sudah kita masuk ke materi ya, materinya tentang udah diunduh semua ya. Ya. Oke. Saya buka dulu. Ya, saya buka dulu. Yakin ya, untuk tugasnya ada yang bertanya ya. Saya milih tugasnya adalah apa? Kok tugas? Apa tuh? Titik pandang orang kedua, karena itu yang paling sulit. Karena kalau titik pandang orang pertama dan ketiga, saya yakin kamu bisa. Dan saya yakin kamu sering menggunakan itu. Oke. Kita bicara soal gaya penulisan. Saya share screen dulu. Bentar. Lihat, cukup jelas atau belum? Sudah, Pak. Sudah terlihat Pak. Jelas, terbaca? Terbaca, Pak. Oke. Ya, saya gedein aja lagi deh. Oke, ya. Kita bicara soal gaya sekarang, ya. Gaya penulisan yang dimaksud di sini adalah bukan hanya untuk gaya bahasa, ya,
tapi juga cara kita berkisah, ya. Artinya gini, bahwa gaya penulisan feature itu cuma ada 4, ya. Jadi gaya penulisan yang ada di itu bukan soal naratif, deskriptif dan sejenisnya, bukan, ya, tapi menyangkut tentang gaya bahasa, tapi juga cara berkisah, ya. Saya lanjutkan bacanya. Suatu feature itu dapat terasa hidup, ya, karena ditulis dengan cara menghidupkan. Naratif itu adalah menghidupkan, ya, selain menempatkan pembaca sebagai tokoh, ya, sehingga orang yang baca tulisan tersebut seolah seperti sedang menonton tayangan video dari feature yang kita kisahkan. Artinya gini, meskipun yang kamu tulis adalah rangkaian kata-kata, tapi ketika pembaca membaca tulisan kamu, itu dia seperti menonton video dari kisah yang kamu sampaikan lewat rangkaian kata-kata. Itu maksudnya. Ya. Kenapa dari rangkaian kata-kata itu kemudian yang tampil di benaknya, di benak pembaca adalah video. Artinya kalau memang pembaca kamu mengaku bahwa membaca kisah yang kamu tulis itu seperti saya menonton, ya, peristiwanya langsung, ya. Artinya bahwa kamu sudah mampu menghidupkan tulisan dengan baik. Sehingga meskipun cuma rangkaian kata-kata, tapi yang tampil di benak pembaca, ya, saat melihat tulisan kamu adalah video. Jelas ya? Nah, kalau misalnya kemampuan kamu untuk menghidupkan masih kurang, maka seperti halnya kamu melihat tontonan di TV misalnya, gitu ya. Kan sering ya, geruyek ada semutnya gitu ya. Nah, kalau misalnya kemampuan kamu kurang, ya mungkin yang tampil di pembaca, kalaupun video itu video yang geruyek gitu ya. Video yang banyak semutnya gitu ya, sehingga nggak jelas gambarnya apa, videonya apa gitu ya. Jadi upayakan kamu mampu menghidupkan supaya rangkaian kata-kata yang kita tulis dalam feature itu mampu menjadi video di dalam benak pembaca. Sampai sini jelas? Jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut ya. Meski tetap mengandung unsur jurnalistik, artinya harus tetap berlandaskan fakta. Kemampuan atau kesanggupan penulis memilih dan memadukan kata-kata, ya, dan melakukan perbandingan yang tepat. Jadi kemampuan untuk memilih, ya, dan memadukan kata-kata serta melakukan perbandingan yang tepat, ya, itu di dalam kita mengisahkan itu disebut sebagai plastik bahasa. Jadi kalau kamu pernah dengar istilah plastik bahasa, itu adalah kemampuan memilih, memadukan, dan melakukan perbandingan, ya, sebelum kamu menggunakan kata-kata itu menjadi sebuah cerita, sebuah kisah. Itu namanya plastik bahasa, ya. Nah, diksi, ya, pemilihan diksi atau kata-kata itu sangat dipengaruhi oleh apa? Oleh banyaknya, ya, yang kita baca. Jadi jumlah vocabulary kita, jumlah perbendaharaan kata kita itu sangat dipengaruhi oleh jumlah bacaan kita. Semakin beragam, semakin banyak, maka vocab kita atau perbenaran kata kita itu juga akan semakin variasi, ya. Itu satu, ya. Artinya soal vocab, ya, soal jumlah perbenaran kata. Yang kedua, banyak kata yang memiliki arti sama, ya, tapi dia memiliki level kepatutan, ya, level kepatutan, ya, yang berbeda. Nah, karena level kepatutannya berbeda, maka kamu harus memilih, ya, dan mengira-ngira atau membandingkan level kata untuk level ini tepatnya, ya, gitu, ya. Kenapa? Karena dalam plastik bahasa,
ya, itu ada rasa bahasa yang halus sampai kasar. Ya, contoh, penggunaan kata berpulang untuk meninggal, ya, itu adalah level yang paling tinggi, ya, meskipun artinya sama dengan meninggal, tapi berpulang itu digunakan untuk level kepatutan yang paling tinggi. Kenapa? Karena berpulang itu kita gunakan untuk orang-orang yang paling kita hormati, ya, atau jauh lebih tua, gitu, ya. Kalau misalnya levelnya bukan itu, mungkin kita akan menggunakan kata meninggal aja biasa, gitu ya. Sampai sini jelas? Jelas? Jelas, Pak. Oke. Nah, selain berpulang, itu ada lagi level di bawahnya. Siapa yang tahu? Siapa yang bisa nebak? Kira-kira level di bawah berpulang untuk arti kata meninggal, apalagi? Levelnya Wafat, di bawah. Pak. Wafat masih jauh di bawah. Yang langsung di bawah berpulang. Tiada. Mati itu sudah kasar ya. Jadi itu sudah di bawah meninggal gitu ya. Apa tadi? Tiada. Nggak jelas? Hah? Nggak jelas apa? Tiada. Tiada. Tiada doang. Iya. Nggak jelas dong kalau tiada doang. Gitu ya. Binasa, Pak. Binasa sebenarnya jarang digunakan. Kenapa? Karena itu digunakan bukan cuma untuk manusia, tapi binasa itu ya juga digunakan untuk hewan gitu ya. Dan biasanya penggunaan kata binasa itu lebih pada sekelompok orang, bukan satu orang, gitu ya. Jadi binasa boleh sih, tapi secara khusus binasa itu juga digunakan untuk bukan manusia, ya, seperti hewan, tanaman, dan juga digunakan untuk sekelompok, bukan cuma satu orang, gitu. Oke, ada lagi? Tewas, Pak. Tewas itu posisinya sepertinya ada di bawah meninggal, gitu ya. Ada di bawah meninggal. Jadi ini masih di atas meninggal. Ya, level yang paling tinggi adalah berpulang. Nah, di bawahnya apa? Gugur, Pak. Good, gugur. Kenapa? Gugur kita gunakan cuma untuk para pahlawan atau orang yang kita hormati juga. Tapi levelnya di bawah berpulang gitu. Berpulang itu artian dalam plastik bahasa itu bahasa yang sangat halus gitu. Ya. Itu sangat halus sehingga karena halusnya itu kita gunakan untuk orang yang sangat kita hormati. Ya. Di bawah itu adalah gugur. Ya. Gugur itu digunakan untuk para pahlawan umumnya, tapi sebenarnya prinsipnya adalah untuk orang yang kita hormati, gitu, ya. Meskipun levelnya di bawah berpulang. Jelas? Oke, di bawah gugur. Apa kira-kira di bawah gugur? Tadi udah ada yang ngomong wafat ya? Iya. Kalau di bawah gugur itu kita taruh wafat, kira-kira gimana? Tepat atau enggak levelnya? Kira-kira kalau kamu ngomong dia wafat dengan dia meninggal, itu lebih halus mana? Wafat, Pak. Good. Ya, jadi wafat itu ada di bawah gugur, gitu ya. Wafat itu ada di bawah gugur. Ya. Tingkat kepatutannya. Ya, jadi meskipun artinya sama, meskipun tapi penggunaannya itu sangat dipengaruhi oleh kepatutan, ya. Jadi makanya beda-beda. Jadi seperti apa ya? Saya lupa itu dulu ada apa sih yang makanan yang mereknya Maici itu? Masih ingat nggak? Apa ya makanan yang mereknya Maici itu? Tahu? Ya tahu. Kalau nggak salah itu apa sih ya dulu? Entah keripik, entah apa, itu Maici itu adalah level yang paling pedas, gitu ya.
sama kayak gini. Jadi berpulang itu levelnya paling tinggi dan digunakan untuk objek atau untuk kepatutan yang sangat kita hormati, gitu ya. Di bawahnya adalah apa tadi? Gugur. Di bawah gugur adalah wafat. Di bawah wafat adalah apa kira-kira? Meninggal. Alasannya kenapa? Sri. Kan tadi kata Bapak, wafat itu masih di atas meninggal, Pak. Berarti sehabis wafat meninggal. Kamu curang, itu mah bukan alasan. Itu mah cuma ngopi omongan saya doang. Enggak, alasan yang dari kamu apa? Ada enggak? Ada? Ya, oke. Nanti jadi biasakan ketika kita menjawab persoalan itu selalu ada alasan supaya orang tahu bahwa kita menjawab itu dengan berpikir gitu ya. Oke, kita lanjut. Di bawah meninggal. Siapa yang tahu? Tadi udah sempat Tewas. kita omong kok. Tewas. Good, tewas ya. Kenapa tewas di bawah meninggal? Karena tewas itu untuk kematian misalnya ya, karena kecelakaan ya, atau karena pembunuhan gitu ya. Itu masih lebih hormat ya ketimbang kata mati. Karena kalau mati itu juga digunakan bukan untuk orang, bukan cuma untuk orang, tapi juga untuk yang lainnya ya. Dan bedanya mati dengan binasa ya, binasa itu sedikit lebih halus. Jadi setelah tewas itu adalah binasa kalau kamu mau gunakan ya. Setelah binasa baru mati gitu ya, karena mati juga digunakan untuk kelompok orang, bukan sekelompok gitu ya, bukan cuma satu orang gitu. Dan itu juga mati digunakan juga untuk selain manusia ya, tanaman, binatang itu mati. Jadi berpulang, kemudian gugur, kemudian wafat, kemudian meninggal, kemudian tewas. Nah, di bawahnya tewas apa? Binasa. Oh iya, binasa di atas tewas atau di bawah tewas? Di bawah ya? Binasa, oke. Di bawah, Pak. Iya, oke. Di bawah tewas binasa, di bawah binasa? Mati. Mati, good. Di bawah mati? Ini adalah penggunaan kata yang paling kasar gitu ya. Bahkan cenderung kemudian karena kasarnya itu menjadi caci maki, menjadi cacian atau makian gitu ya. Mampus ya, Pak. Good, Mampus. good ya. Mampus itu digunakan untuk orang-orang yang memang sangat tidak kita sukai ya. Entah karena pekerjaannya, entah karena misalnya kalau pekerjaan itu penjahat gitu ya, entah karena pribadinya ya, atau entah karena apapun, tapi prinsipnya adalah untuk orang yang sangat tidak kita hormati gitu ya, kita gunakan kata mampus ya. Oke, sampai sini jelas ya bahwa di dalam diksi ya, meskipun artinya banyak ya, nanti akan ada penjelasan berikutnya, tapi kita harus memilih juga ya sesuai dengan tingkat kepatutan, sesuai dengan level kepatutan gitu ya, karena penggunaannya jadi beda-beda meskipun artinya semuanya sama ya. Kita lanjut atau ada yang mau bertanya dulu, silakan. Izin bertanya, Pak. Yuk, silakan. Minggu kemarin kan kita baru sepotong ya penjelasan yang kemarin. Akan dilihat setelah pembahasan yang ini ya, Pak? Oh, tadi kamu nggak ngingetin saya. Ya udah terlanjur ya, nanti setelah ini aja ya. Iya, Pak. Berarti materi 7-nya belum selesai semua ya kemarin ya? Saya kan lupa. Iya, Pak. Iya, kemarin kamu ada ingetin yang dong. belum selesai. Itu sumber ide penulisan kalau saya nggak salah. Oke, nanti setelah ini selesai kita masuk ke situ. Ya. Oke, ada lagi? Makasih Melan. Ada lagi yang mau bertanya?
Ada? Kalau nggak ada kita lanjut. Sedangkan gaya penulisan adalah bahan yang dipakai untuk mencapai plastik bahasa seperti itu. Ya. Jadi gaya penulisan adalah bahan yang dipakai untuk mencapai plastik bahasa seperti itu. Misalnya penggunaan kata-kata kiasan, perbandingan, sindiran yang diterapkan, itu tipu, ya, dalam penulisannya. Ya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Mari saya menggeser dulu. Pada garis besarnya, gaya penulisan yang digunakan pada feature dapat dibedakan dalam 4 jenis, ya. Yang pertama adalah gaya sindiran, yang kedua gaya perbandingan, ya, yang ketiga gaya penegasan, dan yang keempat adalah gaya pertentangan, ya. Jadi dalam feature ada 4 macam gaya, ya. Sindiran, perbandingan, penegasan, dan pertentangan. Oke. Yang paling banyak digunakan, ya, dalam penulisan feature adalah gaya perbandingan. Adalah gaya sindiran. Kenapa? Kenapa lebih? Karena digunakan untuk menyindir seseorang, Pak. Contohnya feature tentang politikus gitu, atau feature tentang mengkritik pemerintah, seperti itu. Oke. Siapa yang bisa melengkapi? Boleh begitu, tapi belum lengkap. Karena kenapa menggunakan gaya sindiran? Karena gasnya banyak, ya. Itu kan berarti cuma membalik kata, ya, membalik kalimat. Ada yang bisa melengkapi supaya tidak terkesan membalik kalimat? Ada? Gini, saya bikin tulisan yang maksudnya, tujuannya adalah mengkritik Melan, misalnya, ya. Itu meskipun Melan bacanya bareng-bareng dengan Sri, ya, Sri nggak tahu kalau saya tujuannya mengkritik Melan. Meskipun Melan bacanya bareng sama Sri. Cuma Melan yang berasa. Dan cuma Melan yang tahu bahwa tulisan saya itu ditujukan untuk mengkritik dirinya. Ya. Nah, itu adalah sebaik-baik sindiran gitu, ya, sebaik-baik sindiran. Tapi secara umum sindiran itu ditujukan untuk memberi masukan ataupun kritikan, ya, yang hanya diketahui oleh pelakunya. Sampai sini paham? Ya. Saya cerita deh. Saya dulu pernah tertunda kenaikan level redakturnya, ya. Kan redaktur juga ada levelnya, ya. Muda, madya, dan utama gitu, ya. Itu gara-garanya apa? Gara-gara tulisan-tulisan saya itu belum dianggap kalau saya mengkritik seseorang itu hanya orang itu yang tahu gitu. Jadi maksudnya tulisan saya masih bisa dibaca oleh orang lain yang bukan pelakunya bahwa tulisan saya mengkritik Melan gitu. Mungkin Yumna bisa baca tulisan saya dan Yumna tahu bahwa tulisan saya itu mengkritik Melan gitu. Itu masih salah, itu masih belum baik. Jadi yang paling baik adalah baik Yumna maupun Sri tidak tahu kalau tulisan saya tujuannya mengkritik Melan.
yang tahu hanya Melan gitu. Kira-kira susah nggak bikin tulisan kayak gitu? Susah nggak? Ya. Bisa, Pak. Nah, kamu harus mempersiapkan diri kamu supaya kamu mampu menjalankan itu, gitu ya. Artinya tulisan kamu sangat-sangat halus ya, sehingga orang lain yang baca bersama pelakunya, bersama Melan, tetap nggak tahu kalau tulisan itu ditujukan untuk kritik bagi Melan, gitu ya. Oke, kembali. Jadi alasan pertama karena kebanyakan orang men-switcher untuk memberikan masukan atau kritikan terhadap sesuatu, ya. Yang kedua, sindiran ini dianggap paling efektif, ya, paling efektif, ya, dan tidak kemudian mempermalukan. Kenapa? Karena ada pasal di Undang-Undang Pers maupun di KUHP. KUHP tahu ya? Tahu ya KUHP? Apa? Apa KUHP? Apa? KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Walaupun mungkin untuk orang Medan beda apa kepanjangannya. Kalau untuk orang Medan katanya kasih uang habis perkara gitu ya. Oke, ya. Jadi karena ada pasal di dalam undang-undang, ya baik undang-undang pers, KUHP, kode etik elektronik itu apa disebutnya? ITE gitu ya. Nah, maka tentang pencemaran nama baik ya dan sejenisnya, maka gaya sindiran ini dianggap paling aman karena dia tidak langsung mengatakan siapa yang dia kritik gitu. Ya, itu yang kedua. Yang kedua apa yang ketiga nih? Saya lupa. Ya, itu poin berikutnya, alasan kenapa sindiran lebih banyak digunakan. Ya, kemudian ada lagi nggak kira-kira? Kenapa sindiran ini lebih banyak digunakan, lebih sering digunakan oleh para penulis switcher? Ada? Coba ulang alasannya apa aja? Saya tadi lupa soal 1, 2, 3-nya. Siapa yang